Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Afkar ya. Singkat saja karena di sana sudah larut malam ya, menjelang larut malam ya. Ya, singkat saja. Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana pertanyaan saya ini, bagaimana cara kita untuk meningkatkan ketakwaan agar dapat meraih kebajikan dunia dan akhirat, dan apakah ketakwaan itu hanya sebatas ubudiyah saja, Buya? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meningkatkan takwa, dan apakah bentuk takwa itu ubudiyah saja? Katanya begitu. Begini, daripada kita mengikuti definisi takwa yang dibuat oleh para fuqaha, ahli-ahli hukum Islam, yang dikatakan oleh mereka bahwa takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, menjadi tidak paham gitu. Ya, pertama sulit terjadi. Mungkin tidak pernah ada seorang manusia yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Jadi takwa yang dimaksudkan oleh Teh Lita tadi adalah kita kembalikan saja kepada kosakata, kepada konjugasinya, bahwa takwa itu secara bahasa artinya berhati-hati. Karena kata takwa itu asalnya adalah wiqayah, dari waqa yaqi wiqayatan. Wiqayah itu dalam bahasa Indonesia namanya preventif. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Preventif itu lebih baik daripada kuratif. Menjaga jangan sampai sakit itu lebih baik daripada mengobati setelah sakit. Jadi takwa itu sesungguhnya substansi yang paling penting adalah sikap kehati-hatian dalam segala hal. Ya, tidak akan pernah malu bertanya ketika dia tidak paham. Itu orang yang bertakwa. Kalau orang tidak bertakwa, salah pun ditegur marah. Jangan menggurui saya. Jadi artinya ketika kita sudah berhati-hati, minimal dalam hidup ini adalah kita mengurangi kesalahan-kesalahan. Tetapi kita juga masih mungkin salah juga. Tetapi ketika kita sudah berhati-hati, maka ketika kita salah, oleh Allah tidak dicatat sebagai dosa. Asal kita berhati-hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, la junaha alaikum fima akhta'tum. Tidak ada dosa atas segala kesalahanmu, kekeliruanmu, ketidaktahuanmu, kealpaanmu. Nggak ada akhta, itu jamannya khataya. Artinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan akibat nggak paham karena nggak tahu, itu nggak ada dosa. Yang disebut dosa itu adalah walakin ma ta'ammadat qulubukum, kesengajaan hatimu melawan Tuhan, itu yang dosa. Jadi orang yang berhati-hati itu saya yakin pasti terpuji dimanapun. Orang yang berhati-hati ketika di tempat mana saja, dia mau duduk di mana ya, pantas nggak ya? Punten Pak, bisa saya duduk di sini? Kan nyaman jadinya. Iya, di mana saya mesti duduk? Ya kan, mau bicara juga berhati-hati, jangan sampai menyebabkan orang jadi tersinggung. Jadi orang bertakwa itu tentu sangat menyenangkan. Oleh karena itulah makanya bagaimana caranya bertakwa, saya kira nggak ada urusan dengan seremoni-seremoni peribadatan. Itu termasuk salah satu bagian. Ya,
Katakan dalam seremoni ya kalau nggak tahu syarat rukunnya, nggak tahu batalnya sholat ya nanya aja sama kiai, dia kan. Nah tadi saya kentut, gimana sholatnya? Katanya ya batal, oh gitu. Jadi gimana ya udah. Terus bagaimana batalkannya? Kata kiainya, kalau kamu lagi sholat kentut, ya jangan langsung kamu pergi wudhu lagi, tapi kamu salam dulu, assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti masuk dengan salam, keluar juga dengan salam, kamu wudhu lagi dan salat. Oke. Barangkali ada yang nggak paham kentut itu membatalkan sholat atau tidak. Kemudian kalau nggak ngerti kemana kiblatnya ini, ya sudah pakai dugaan aja dulu sementara, ya sampai kau pakai bikin pandom atau pakai komputer atau pakai HP kan bisa lihat arah kiblat gimana. Nah, kalau seandainya ini di malam hari, ya kita bisa melihat bulan. Kalau nggak ada bulan lihat bintang, arah itu kan gitu. Kalau siang ada matahari. Nah kalau gelap gulita, mendung udaranya, bulan nggak ada kelihatan, ya istihad dengan semampunya kita menduga. Kira-kira kiblat arahnya kemana? Itu saja persoalannya. Jadi kita nggak usah bingung untuk menjadi orang bertakwa. Pokoknya yang penting sikap berhati-hati. Termasuk dalam seremoni juga itu juga ketakwaan masuk di situ. Dalam pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan di kantor itu ketakwaan dibawa. Takwa itu bukan ditinggalkan di masjid saja, tapi dibawa ke kantor. Takwa dibawa ke sawah, dibawa ke takwa, bawa ke jalan ya dibawa, nyetir mobil ya dibawa semuanya. Namanya berhati-hati itulah sikap hidup kita. Nah makanya ku anfusikum, itu jagalah dirimu, berhati-hatilah dirimu, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan. Saya kira ini bersifat nilai-nilai universal. Saya kira orang tidak akan menghukum seseorang yang melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Ya. Nah, tetapi yang salah itu adalah karena tidak hati-hati. Iya kan? Sekalipun tidak sengaja membunuh orang karena kecelakaan, ya kita kena hukuman. Kenapa? Karena kita sudah berhati-hati. Tetapi kalau kita sudah berhati-hati, memang kecepatannya kita dilakukan itu di tempat yang ramai, kecepatan kita juga hanya 30 km per jam, kemudian remnya bagus, klakson dibunyikan, tapi tiba-tiba ada orang nyabrang memaksa dengan diri menyabrang pada lampu merah. Dari arah sana dia memaksa harus. Nah itu saya kira saya tidak akan disalahkan siapapun kalau orang sudah berhati-hati. Saya kira silakanlah siapapun kemampuannya, siapapun orangnya bisa meningkatkan ketakwaan dan tidak memaksakan diri. Kehati-hatian itu ya di mana saja. Peribahasa kita mengatakan malu bertanya dari jalan. Terima kasih gitu aja.